Oke, selamat siang teman-teman. Kembali lagi bersama saya Ahmad Arifuddin. Kali ini kita sedang berbincang-bincang dengan seorang yang sangat sulit ditemui dan banyak dicari oleh para pendaki, terutama pendaki Gunung Semeru nih. Selamat siang, Cak Yo. Ya, siang. Kali Cuacanya ini sangat mendung. sangat mendung dan hujan nih teman-teman. Kali ini kita ada di Ranur Gulo. Ranur Gulo kali ini masih belum terlihat ranunya karena sedang kabut. Teman-teman, Ranur Gulo ini adalah salah satu ranu atau danau yang ada di Desa Ranupani, pos pendakian menuju pendakian Gunung Semeru kayak gitu. Kalau teman-teman belum tahu siapa Cak Yo ini, Cak Yo adalah salah satu pegiat alam, senior dalam pecinta alam, dan beliau setiap harinya mengabdikan diri di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru bersama teman-teman Sever, ya Cak benar Sever ya, Betul, server. Sever atau sahabat volunteer Semeru untuk melayani kita para pendaki gunung bagaimana kita sebaiknya etika-etika kita yang bisa kita lakukan saat kita mendaki Gunung Semeru. Cak Yo mungkin bisa diceritakan Cak, dulu awal kali Cak Yo mulai menggiat dengan kegiatan yang berbau alam itu mulai kapan Cak? Sebenarnya mulai dari SMP, kita sudah karena lahir juga di kaki Gunung Semeru, ya Ya. yang dekat dengan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Terus kemudian setelah lulus SMA, merantau, cari sesuap nasi di ibu kota. Terus kemudian 2005 saya pulang kampung dan dari situ saya mulai berpikir bahwasannya apa sih yang bisa saya lakukan untuk alam yang ada di sekitar desa saya terutama. Dan di situ ada Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. 2008 kita mulai membentuk sebuah wadah eh, di desa kami, di desa Senduro, yaitu adalah PAS ya, pecinta alam Semeru. Cinta alam Semeru. Ya, karena itu kan kita berada di kaki Gunung Semeru dan kata-kata Semerunya di situ kita kaitkan di situ. Terus kemudian berkumpullah teman-teman pemuda atau teman-teman remaja di desa waktu itu dalam satu wadah yaitu kepecinta alaman. Terus kemudian kita melakukan kegiatan 2009 kita sudah mulai melakukan kegiatan aksi bersih gunung. Terus kemudian 2009 kita melakukan pendakian bersama. Terus kemudian 2010 sampai 2013 atau 14 sampai 15 itu ada pendakian bersama yang dilakukan oleh teman-teman yang dari Senduro itu tadi. Difasilitasi oleh teman-teman di sana dan itu pesertanya juga dari luar daerah juga. Target kami waktu itu adalah kami mengenalkan bahwasannya akses menuju ke Ranupani, akses menuju ke Semeru itu bisa dijangkau dari wilayah Lumajang karena sangat minim dengan segala minim fasilitas yang ada di Kabupaten Lumajang itu sangat jarang orang melakukan aktivitas pendakian melalui akses dari Lumajang Lumajang gitu. menuju Ranupani ya karena jalur di pendakian itu hanya satu yaitu via Ranupani. Selama ini pendaki rata-rata atau kebanyakan itu lewatnya dari Malang. Kenalnya kalau Semeru itu Malang kan gitu kak. Ya, Biasanya dari teman-teman dari Jakarta, dari luar daerah. Kalau saya bilang dari di bawah kaki Gunung Semeru di mana? Malang berarti bukan Malang. Lumajang saya Lumajang. jadi secara administrasi Segunung Semeru itu dibagi dua wilayah ya, dua Wilayah kabupaten. kabupaten ya. Nah, ada Kabupaten Malang yang Malang sebelah barat, yang Kabupaten Lumajang di sisi sebelah timur. Timur. Tapi secara pengelolaan itu di bawah naungan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Tengger Semeru. Semeru. Ya, di situ. Dan jalur pendakiannya malah dari Lumajang. Eh Bener nggak? Ya Desa kalau Ranupani ya. Desa Ranupani Iya. itu kan dari Lumajang, tapi akses menuju ke Desa Ranupani itu Ya. kan yang lebih mudah itu kan dijangkau dari Dari Malang. Malang Nah, bener ya. Untuk di sini juga dulu kan Cak Yo berkegiatan mulai dari pecinta alam Semeru tuh ya. ya. Itu pas berarti sebuah organisasi atau gimana? Atau hanya perkumpulan teman-teman aja? Awalnya kita hanya komunitas saja, komunitas biasa, Komunitas ya ya. komunitas biasa. Kita merangkul sama teman-teman yang untuk berkegiatan terkait dengan pendakian, terkait dengan lingkungan dan lain-lain segala macam. Itu sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Udah
2008 kan? Ya 2008, ya antara 2008 2009 gitu. Karena kita membentuk komunitas itu kan asal-asalan dulu kan. Oh Yang ya, penting ngumpul, yang penting ya. ngumpul kan gitu. Seperti itu. Sampai sekarang nih anggota dari PAS itu seberapa banyak? Atau masih tetap aktif PAS ini? Karena vakum beberapa tahun yang lalu vakum ya, karena saya secara pribadi membentuk sebuah wadah baru yaitu Saver 2014. Jadi 2014 2013 2014 tuh pas itu vakum. Terus baru sekitar 2015 atau 16 itu kan muncul lagi. Sekarang ada kepengurusan baru pas yang ada di Senduro. Gitu. Oh ya. Berarti kalau istilahnya peralihan dari dulu Cak Yo aktif di pecinta alam Semeru sampai akhirnya terbentuk server itu gimana ceritanya? Jadi gini, seperti di awal dikatakan bahwasannya Semeru Malang Ya, seperti itu. benar-benar. Terus kemudian kita yang orang Lumajang sedikit protes kan gitu. Nah, ya kan sedikit itu seperti itu. Jadi untuk mewadahi semua itu, ya kita membuat sebuah wadah yang namanya Saver. Saver itu terdiri dari beberapa komunitas lokal yang ada di 4 kabupaten yang ada di wilayah Taman Nasional. Nah, jadi ruang lingkup kita adalah Taman Nasional. Di situ ada 4 kabupaten yaitu Malang, Kabupaten Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang. Terus kemudian terkait untuk Semeru, mayoritas itu adalah teman-teman komunitas dari Kabupaten Malang, komunitas lokal dari Kabupaten Malang, dan juga teman-teman komunitas yang dari Kabupaten Lumajang. Terus kemudian membentuk sebuah wadah yang namanya yaitu Saver, Sahabat Volunteer Semeru. Tujuan utamanya adalah kita itu membantu Taman Nasional dalam mengelola sebuah pendakian. Oh iya, benar-benar. Makanya nggak asing banget kalau teman-teman pernah daki Semeru nih pasti ketemu dengan teman-teman server, entah itu Cakyo ataupun siapa teman-teman yang lain yang briefing, yang mengarahkan kita cara pendakian yang baik dan benar etika di Gunung Semeru seperti apa, pasti teman-teman server ya, Cak. Ya, jadi kita tugasnya di sini di Taman Nasional kan ada tugasnya yaitu adalah kita memberikan briefing, edukasi dan pengecekan perlengkapan. Itu awal-awal terbentuknya server seperti itu. Karena kita melihat pendaki sejak 2008 atau 2010 aktivitas pendakian itu semakin meningkat. Nah, itu kan tidak diimbangi dengan etika ketika melakukan aktivitas di dalam kawasan atau di aktivitas pendakian itu sendiri, seperti itu. Jadi semakin sekarang itu tugasnya mungkin semakin kompleks mungkin. Bisa dibilang ada tugas lain mungkin. Jadi awal berdirinya Saver 2014 dalam sistem dalam konsep pendakian itu kan sebenarnya ada 3 tahapan, yaitu pra, saat, dan pasca. Nah, pra, saat, dan pasca. Jadi untuk pranya itu terkait dengan persiapan pendaki itu sendiri, itu seperti apa, terus kemudian edukasinya itu seperti apa, informasinya itu seperti apa, terus kemudian perlengkapan itu seperti apa, itu dilakukan oleh teman-teman Saver. Terus kemudian ketika melakukan aktivitas pendakian, di situ pasti ada potensi-potensi insiden, ya kan, entah itu kecelakaan, entah itu hipotermia dan lain-lain segala macam. Dan di situ teman-teman Saver dulu itu juga melakukan kegiatan di saat melakukan evakuasi dan lain-lain segala macam. Kalau misalkan ada terjadi insiden. Terus kemudian pasca pendakian pasti ada potensi masalah sampah. Nah, dan di situ teman-teman Saver ambil bagian juga, yaitu mengelola sampah yang dari pendaki bawa turun itu tadi. Jadi ada 3 tahapan, 2014 sampai 2016 itu 3 tahapan itu dilakukan oleh teman-teman Saver dan juga petugas Taman Nasional. Berarti teman-teman Saver ini dikatakan kerja buat Taman Nasional, benar nggak? Kita mitra. Oh, mitra. Kita mitra konservasi dari Taman Nasional. Berarti bukan bekerja untuk Taman Nasional secara kasarnya. Kalau bekerja itu kan ada 2 kategori ya. Bekerja itu mendapatkan uang, karena di sini ada kita orientasinya adalah volunteer, kerelawanan, dan di situ kita tidak mendapatkan apa-apa. Untuk pendaki Gunung Semeru sendiri kan itu dari berbagai macam daerah di Indonesia. Mereka pun tentunya punya karakter masing-masing, punya ego masing-masing, punya latar belakang masing-masing. Pandangan Cakyo tentang
pendaki gunung, terutama pendaki Gunung Semeru yang Ya. zaman sekarang tuh gimana sih? Jadi akibat media sosial Ya, yang semakin semakin ramai, rame. terus kemudian entertain terkait dengan aktivitas kegiatan di alam bebas, aktivitas pendakian itu semakin meningkat. Tapi di situ tidak diimbangi ketika pendaki zaman sekarang itu melakukan aktivitas pendakian di gunung terkait dengan etika dan lain-lain. Jadi ada perubahan. Seiring berkembangnya zaman, seiring berjalannya waktu, perubahan itu banyak sekali. Dan di situ kami ambil bagian untuk mencoba menjadi mengedukasi pendaki sebelum melakukan aktivitas pendakian. Mengedukasi pendaki, kita mengecek perlengkapannya itu seperti apa. Jadi di situ kita mencoba ambil bagian. Nah, di situ. Mungkin kalau dari segi ini apa knowledge mereka, pengetahuan Nah, tentang apa pendakian gunung atau manajemen perjalanan itu semakin sekarang itu semakin lebih baik atau gimana, Kak? Seiring berjalannya waktu dan juga perkembangan zaman, teknologi, internet segala macam, sebenarnya banyak cara ketika kita ingin mencari sebuah pengetahuan, ya pengetahuan entah itu di website atau di sudah banyak sekali berkembang di sana. Sebenarnya banyak, tergantung kitanya. Nah, pendakinya itu sendiri itu seperti apa? Karena minat baca dari pendaki itu harus semakin menurun. Nah, jadi kita harus berkreasi sedemikian rupa bagaimana kita untuk mengurangi resiko-resiko untuk melakukan aktivitas di aktivitas pendakian gunung itu dengan cara yang seperti apa gitu kan. Kalau kita mengandalkan pengetahuan, ilmu, keahlian dari pendaki itu sendiri, saya rasa itu juga banyak sekali juga potensi-potensi yang insiden juga. Dan di situ harus diimbangi dengan membangun sebuah sistem pendakian di pengelolaan gunung itu sendiri. Itu juga harus diimbangi gitu kan. Jadi membangun kesadaran itu tidak serta merta gampang gitu kan. Tapi harus ada sebuah sistem yang mengatur pendakian itu sendiri. Karena kan pendakian gunung itu kan kita main di alam bebas. Nah, Dan alam bebas itu tentunya mengandung banyak bahaya kan gitu, Cak. nah, Kalau misal benar yang barusan dikatakan Cak, kalau misal belum ada sistem yang baik, tentunya safety-nya bakal kurang, Cak. ya, Kan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, terutama pendakian Semeru ini sudah tersistem dengan baik nih. ya. Safety dari para pendaki sekarang itu masih ada yang kurang nggak sih, Cak? Atau mereka yang melalai dengan safety-nya pribadi terutama? Ya masih ada. Ya kita harus wajar, kita orang Indonesia juga kan meskipun ada aturan yang seketat apapun pasti mencari celah kan gitu. Masih mencari celah. Sistem pendakian di Gunung Semeru kita tidak serta merta bilang ini yang terbaik, bukan. Tapi masih banyak cara-cara yang lain gitu kan. Ini adalah salah satu cara. Kita bisa bandingkan, kita bisa bayangkan beberapa tahun belakang dulu sekitar 2016 ke belakang ya, tanpa ada booking online, ya, tanpa ada pembatasan kuota. Nah, secara otomatis semakin banyak pengunjung, semakin banyak pendaki, tingkat insiden itu semakin tinggi. Hampir setiap tahun itu memakan korban jiwa. Hampir setiap saat itu pasti terjadi insiden. Terus kemudian terbangunlah kita mencoba membangun sebuah sistem booking online. Terus kemudian pembatasan kuota yang 500 atau 600 orang per harinya. Nah, itu dibatasi. Semakin sedikit orang, itu tingkat insidennya semakin berkurang. 2017 itu pemberlakuan sistem booking online. Ya. 1 Oktober 2017, 2018 itu 0 korban jiwa. 0 korban jiwa. 2019 1 korban jiwa karena penyakit bawaan. 2019 0 korban jiwa. 2020 0 korban jiwa dan sampai saat ini juga masih berlangsung. Jadi seperti itu. Jadi semakin kita membangun sebuah sistem yang baik, itu akan mengurangi insiden-insiden yang terjadi di dalam aktivitas pendakian gunung itu sendiri. Tujuannya kan pastinya untuk mengurangi resiko yang terjadi. Kalau misal kesadaran dari pendakinya sendiri itu masih kurang pun sebenarnya kan juga mempengaruhi kan. Ya betul. Jadi kita pendaki pun nggak bisa seenaknya, harus punya etika kayak gitu. Maka dari itu teman-teman server
mengingatkan setiap mau ada pendaki pasti diingatkan tentang etika di Gunung Semeru pastinya. Nah, Kalau di Gunung Semeru ini terutama yang terjadi orang hilang atau misal korban jiwa itu biasanya kenapa, Cak? ya Faktornya apa yang ya karena membuat kelalaian. Karena kelalaian? kelalaian dari pendaki itu sendiri. Ya. Karena rata-rata kan mereka yang mengalami insiden itu kan AB. Apa yang disampaikan Ya. ketika briefing kan sudah disampaikan Hmm, terkait dengan masalah safety, terkait dengan masalah manajemen waktu terutama ya benar. ya. Karena insiden itu kebanyakan itu adalah waktu malam hari, ya kan? Dan Ya, juga perjalanan menuju ke puncak, puncak. ya kan? Kan di situ kan banyak tingkat insidennya semakin tinggi. Makanya di sini juga ada pembatasan waktu ketika melakukan aktivitas pendakian maksimal itu adalah jam 4 sore. Jam 4 sore ya kan itu semakin apa semakin diperketat seperti itu. Karena kalau semakin kita berjalan malam itu kan tingkat bahayanya itu semakin tinggi. Nah, di situ ada aktivitas binatang karnivora yang biasanya itu aktivitasnya di malam hari. Terus kemudian fokus kita ketika jalan malam hari itu adalah di lampu. Otomatis pikiran kita terkuras gitu kan. Nah, terus kemudian oksigen. Kita juga berebutan dengan daun-daun yang ada di dalam kawasan. Secara otomatis kita daya serap oksigennya kita semakin berkurang. Di situ resiko-resikonya. Terus kemudian terkait dengan yang ke puncak pun seperti itu. Karena ini juga terkait dengan masalah waktu dan kebersamaan ketika di puncak. Waktu di puncak juga kita informasikan itu sampai maksimal jam 11. Nah, jam 10 pagi berarti ya. 10 jam 11 siang. Karena terkait dengan arah angin, terkait dengan kabut dan lain-lain segala macam. Sebenarnya di briefing itu banyak hal yang kita sampaikan terkait dengan perjalanan menuju ke puncak itu antara jam sekian, jam 00 dini hari atau jam 01 dini hari. Kalau misalkan terjadi kondisi yang tidak memungkinkan, terjadi kondisi fisik yang tidak memungkinkan, terus kondisi tim yang tidak memungkinkan, kondisi cuaca yang tidak memungkinkan, ya alangkah bijaksananya pendaki itu tidak melakukan perjalanan menuju ke puncak. Karena kan sekarang teman-teman pendaki terutama yang pendaki pemula itu dia mendaki untuk meningkatkan eksistensi dirinya, menunjukkan dirinya di teman-teman yang lain. Dia udah naklukin gunung ini nih, dia udah naklukin ini. Bener gak sih kayak gitu, Cak? Dia berusaha menunjukkan kalau dia udah bisa menaklukkan alam gitu loh. Ya. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi itu bukan kita menaklukkan alam, tapi kita menaklukkan diri kita sendiri. Ya kan, keegoisan kita seperti apa, kan seperti itu. Tapi kalau saya berprinsip secara pribadi bahwasanya bukan seberapa banyak gunung yang kita daki, tapi seberapa banyak kegiatan atau apa yang kita lakukan untuk alam itu sendiri. Percuma kita melakukan pendakian ratusan gunung, tapi kita tidak pernah melakukan satu kegiatan yang kegiatan terkait menjaga gunung, terkait dengan lingkungan yang ada di sekitar situ. Jadi bukan seberapa banyak gunung yang kita daki, tapi seberapa banyak yang kita lakukan untuk gunung itu sendiri. Bisa dicatat nih teman-teman. Jika teman-teman nanti berkegiatan di alam, teman-teman pramuka atau teman-teman pendaki gunung, bukan teman-teman itu menaklukkan gunungnya, tapi teman-teman harus bisa menaklukkan diri sendiri. Dan bukan seberapa banyak gunung yang teman-teman pernah daki, tapi seberapa banyak manfaat yang bisa kita berikan kepada alam. Karena alam kan sudah memberikan banyak manfaat buat kita. Betul. Kayak gitu. Kalau kita ini Cak yo, ngomongin pendakian gunung atau pendakian di kawasan Taman Nasional, masih ada meninggalkan sampah di kawasan Taman Nasional. Nah, pandangan Cak yo gimana tentang sampahnya? Ya, sebenarnya masalah sampah itu cuma masalah klasik ya. Bahkan beberapa tahun yang lalu sebelum terbangun sebuah sistem penumpukan sampah itu di mana-mana. Bahkan di beberapa titik itu terjadi penumpukan sampah. Akhirnya bangun sistem sudah terbangun, terus kemudian kita membangun kesadaran juga. Percuma kita membangun kesadaran tapi tidak dibangun dengan sebuah sistem, ya kan? Jadi itu harus bersinergi. Kita bangun sebuah sistem, kita bangun sebuah kesadaran. Nah, di situ akhirnya semakin tahun ke depan sampai ke sini
itu sampah yang ada di dalam kawasan itu semakin berkurang, dan kesadaran pendaki membawa sampahnya turun itu semakin banyak kesadaran pendaki. Nah, terus kemudian sampah di sini memang tidak bisa menyelesaikan masalah sampah. Iya, iya. Pada intinya kita membawa turun sampah itu adalah memindahkan masalah. Benar. Ya kan, memindahkan masalah. Tapi karena di situ akan dikelola, di setiap pos pendakian itu akan dikelola sampah itu, dipilah mana yang mendapatkan nilai manfaat. Baru yang tidak ada nilai manfaatnya nanti dikirim ke TPA. Yang ada nilai manfaatnya baru nanti kita nominalkan, dan itu adalah ongkos bagi kita. Ongkos untuk server sendiri. Iya, bagi kita. Berarti server untuk operasional sehari-harinya dari sampah pendaki, benar nggak? Ya, kalau dulu memang seperti itu. Sekarang teman-teman sudah semakin sering untuk mendapatkan job guiding. Oh iya. Jadi ada beberapa pemasukan dari teman-teman dari guiding dan juga dari sampah itu sendiri. Kalau dulu memang benar-benar kita itu murni dari sampah, gitu kan, dari sampah. Jadi makanya ketika briefing kita tekankan bahwasannya tolong sampahnya dibawa turun, dan itu adalah nilai lebih bagi kita. Jadi kita makannya dari sampah. Jadi seperti itu. Bahkan sampah sendiri bisa bikin manfaat. Kita sebagai pendaki pindah ke gunung bukan malah kita menikmati gunung, bukan malah kita istilahnya melestarikan gunung. Kebanyakan kita meninggalkan sampah. Padahal alam sendiri, gunung itu nggak minta sampah kita malah memberikan sampah ke mereka. Padahal kita udah menikmati indahnya ciptaan Tuhan. Sebenarnya nggak bisa juga sih Kak kita untuk menghalangi para pendaki yang eksistensinya semakin tinggi. Karena itu sudah menjadi gaya hidup. Ya. Jadi itu aktivitas pendakian eksistensinya semakin tinggi, makanya kan harus ada sebuah sistem pengelolaan yang benar-benar bertanggung jawab, tidak hanya kepada keselamatan pendaki, tapi juga terhadap kawasan itu sendiri. Kawasan dalam hal ini misalnya masalah sampah, kerusakan ekosistem yang ada di dalam kawasan itu sendiri. Jadi seperti itu. Jadi tidak serta-merta kita bisa mengabaikan itu. Jadi mari pesan saya sih, kalau misalkan kita mengutamakan keselamatan diri kita sendiri, dan mari kita mengutamakan kelestarian kawasan yang ada di kawasan itu sendiri. Kalau bisa dikatakan itu kayak gini, banyak yang ngomong itu alam akan tetap baik-baik saja tanpa manusia. Tapi manusia nggak akan baik-baik saja tanpa alam, benar nggak aja? Ya seperti itu. Karena kita pasti butuh gitu ya. Kan. Kita butuh. Contohnya pada masyarakat kota yang notabene karena di sana banyak polusi, pastinya larinya ke hutan, ke gunung. Nah, kan seperti itu untuk merefresh gitu kan, untuk merefresh pikiran kita seperti itu. Jadi kita pasti butuh ke alam. Jadi bagaimana kita itu memposisikan alam, dan kita merawat alam, dan kita menjaga alam itu seperti apa. Jadi dibutuhkan sinergi kerjasama antara kita dengan alam, gitu kan, seperti itu. Karena alam sendiri kan bukan hanya punya manusia, yang menikmati pun bukan hanya manusia. Alam sendiri juga butuh pohon pun butuh, hewan-hewan di sekitar kawasan pun juga butuh alam kayak gitu. Jadi manusia kalau bisa jangan seenaknya lah teman-teman nanti kalau misalkan mendaki gunung gitu ya. Untuk kita nih kan pramuka atau pecinta alam itu kan organisasi yang sama-sama bergerak di kegiatan alam bebas. Nah, semakin hari semakin kesini darurat iklim itu menjadi pembahasan yang sangat serius. Nah, menurut Cak Yo, yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda, sebagai pegiat pecinta alam, sebagai pegiat di alam bebas itu apa sih langkah konkret yang bisa kita lakukan? Ya, yang pertama yaitu tadi kita harus bahwasannya kita harus bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri dan terhadap alam. Itu salah satu cara kita untuk mengurangi resiko-resiko perubahan iklim dan lain-lain segala macam. Terus kemudian terkait dengan aktivitas kita di dalam kawasan, untuk mengurangi, misalkan ada potensi-potensi terjadi kebakaran hutan. Itu kan salah
salah satu potensi terjadi perubahan iklim dan Ya, lain-lain segala macam. Ya kita kurangi gitu kan. Kita kurangi atau kita hilangkan kalau bisa seperti itu. Jadi banyak banyak cara, banyak hal yang kita lakukan. Utamanya yaitu tadi kalau kita berpikir luas ya bahwasannya semuanya terkonsep bagaimana kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri agar kita selamat dan juga terhadap kawasan agar tetap lestari. Itu saja semuanya. Kalau misalkan semuanya itu terbangun dengan baik, bersinergi dengan baik ya, antara kita dengan alam ya, karena kita juga termasuk hablu minanas ya kan. Nah, hablu minanas. Hubungan kita dengan alam itu seperti apa? Kalau kita baik-baik sama alam, saya yakin alam juga akan baik pada kita. Jadi itu akan mengurangi perubahan iklim dan lain segala macam. Karena perilaku manusia itu karena perilaku gitu kan. Karena kita hidup di dunia pun sebenarnya kan kita cuma sementara ya. Iya. Apalagi itu kan alamnya kan ya. Ya betul. Gitu. Seru banget teman-teman, kita barusan ngobrol panjang lebar dengan Cak Yo. Kita bahas tentang pendakian gunung, tentang pelestarian alam. Sebelum kita akhiri perbincangan kita hari ini, mungkin Cak Yo bisa memberikan closing statement buat kita para generasi muda, para pegiat kegiatan di alam bebas kayak gitu, Cak. Gimana? Monggo. Pesan saya pada teman-teman, mari kita mendakilah dengan ilmu, mari kita mendakilah dengan pengetahuan, dan mari kita menjadi pendaki yang bertanggung jawab, terutama terhadap diri kita sendiri dan juga terhadap kelestarian kawasan yang ada di gunung itu sendiri. Oke, baik. Cak Yo, terima kasih untuk hari ini bincang-bincangnya. Teman-teman nanti yang ada di rumah, yang setelah menonton podcast ini, jangan lupa bertanggung jawab dengan diri sendiri saat berkegiatan di alam, dan jangan lupa untuk menjaga kelestarian alam. Kalau kata anak pecinta alam tuh, jangan tinggalkan apapun kecuali jejak, jangan ambil apapun dari alam kecuali foto, dan jangan memburu apapun kecuali waktu. Terima kasih, salam lestari dan salam pramuka. Salam lestari.